Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu ya. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang setia selalu menonton video-video saya dan selalu komen di video-video saya. Terima kasih atas support dan terima kasih atas masukannya. Saya terima semua kritikan dan masukan dari kalian untuk menjadikan saya lebih baik ke depannya. Saya meminta maaf atas kesalahan dan kesilapan yang telah saya buat di video-video sebelumnya, karena saya hanyalah manusia biasa yang penuh kekurangan dan masih perlu banyak belajar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Guru Singa yang sentiasa mensupport saya dan memberi semangat kepada saya. Terima kasih semuanya. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun kalian berada. Amin. Langsung saja ke cerita hari ini. Mari kita terukai cerita hari ini. Cerita urban legend, kisah seramnya Bloody Mary. Jangan sebut namanya saat bercermin. Sejarah Bloody Mary hingga kini masih jadi misteri. Tidak ada penelitian yang bisa membuktikan secara pasti di mana dan kapan legenda Bloody Mary yang menyeramkan ini dimulai. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa sebenarnya Bloody Mary ini. Ada beberapa teori yang mengatakan semua ini adalah legenda. Beberapa hal mengalami perubahan di sejumlah wilayah karena ia disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Folkloris atau ahli cerita rakyat telah mampu melacak berbagai cerita ini kembali ke tahun 1960-an. Tetapi legenda Bloody Mary dan ritual tidur nyenyak yang menyeramkan bisa jauh lebih tua dari itu semua. Faktanya, unsur-unsur yang terlibat dalam cerita rakyat berasal dari kebiasaan ritual itu sendiri. Contohnya, legenda Bloody Mary dibutuhkan cermin, lilin, dan keberanian untuk memanggil Bloody Mary. Instruksi untuk memanggil roh Bloody Mary telah berubah di berbagai daerah. Tetapi bahan dasarnya tetap sama saja. Anda akan selalu membutuhkan kamar mandi yang gelap, setidaknya satu lilin menyala, cermin, dan keberanian yang dahsyat. Beberapa versi permainan mengatakan setelah Anda mematikan lampu kamar mandi dan menyalakan lilin, Anda menatap ke cermin dan perlahan-lahan mengucapkan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Versi lain mengklaim perlu memanggilnya 5 kali untuk membangunkannya. Nah, para sahabat-sahabat Guru Singa yang ingin mencoba, sila coba, tapi tanggung sendiri akibatnya, jangan panggil saya. Beberapa variasi bahkan menyarankan berputar di mana saja antara 3 hingga 13 kali. Kemudian meniup lilin untuk memanggilnya dari dalam kegelapan. Bloody Mary, Bloody Mary. Ya, di Indonesia seperti memanggil jelangkung ya. Peringatan untuk semua sahabat-sahabat Guru Singaku, jangan sesekali kalian mencoba sesuatu yang di luar nalar kalian, dan tolong lindungi keluarga kalian juga ya. Karena konsekuensi mengganggu Bloody Mary sangat mengerikan. Memanggil penyihir berdarah ini bisa menghasilkan banyak hal dan semuanya mengerikan. Salah satunya ialah melihat Bloody Mary muncul di cermin atau cermin itu sendiri akan mulai berdarah. Dari sana akan meningkat menjadi tanda cakaran misterius yang muncul di seluruh wajah ataupun tubuh Anda. Beberapa orang mengatakan dia akan meraih cermin dan merobek mata yang memanggilnya. Walau bagaimanapun, bagi sahabat-sahabat Guru Singa yang mempunyai Tuhan dan percaya akan Tuhan, pasti hati kalian tidak akan percaya dengan kisah ini sepenuhnya. Legenda Bloody Mary diklaim sebagai hantu penyihir yang suka membunuh.
Salah satu versi dari legenda Bloody Mary menyatakan bahwa dia adalah hantu seorang penyihir bernama Mary Ward. Mary Ward coba-coba seni ilmu hitam, menculik budak yang melarikan diri dan merantai mereka untuk pengorbanan ritual di dalam lumbung padinya. Akhirnya saat perang sipil, penduduk setempat menemukan ada seorang penyihir berkeliaran, sehingga Mary diseret keluar dan dibakar di tiang pancang. Banyak yang percaya tubuhnya dikubur di tanah pertaniannya sendiri dan sekarang tanah itu dikutuk. Beberapa dasawarsa kemudian, seorang petani dan istrinya membeli tanah Mary dan saat membersihkan untuk menanam gandum, mereka menemukan sebuah batu dan memindahkannya ke rumah mereka. Setelah itu muncul aktivitas aneh di rumah petani tersebut. Hantu itu mengganggu pasangan itu selama bertahun-tahun sebelum rumah mereka akhirnya terbakar pada tahun 1986. Beberapa upaya untuk membangun kembali di tanah tersebut telah dilakukan dan hasilnya semuanya terbakar. Sahabat-sahabatku semuanya, kalau ini hanya adalah legenda dan cerita, namun ada Bloody Mary dalam kehidupan nyata. Berikut adalah kisahnya. Ratu Mary I adalah Mary Bloody dalam kehidupan nyata. Sementara asal-usul Bloody Mary bervariasi dalam satu wilayah ke wilayah lainnya. Teori yang paling populer adalah bahwa ia adalah Mary I, sang ratu Inggris, yang memerintah selama periode Tudor. Ratu ini sebenarnya dijuluki Bloody Mary selama masa hidupnya karena ia dikelilingi oleh darah. Dia mengalami keguguran yang tidak biasa, dan dia juga dieksekusi karena dianggap menganut ajaran sesat selama 5 tahun pemerintahannya. Sejarah keguguran 2 kali yang dialami Mary Tudor dan 2 kehamilan hantu adalah variasi dalam permainan memanggil hantu dengan melibatkan kata-kata "aku mencuri bayi Anda" atau "aku membunuh bayi Anda". Diketahui Mary I selalu atau hobi memandikan darah para pelayannya dan meminum darah pada gadis-gadis perawan. Pada awalnya Ratu Mary I menculik para gadis-gadis dari kelas bawahan, namun menjadi lebih meningkat. Dia juga tidak segan silu menculik para gadis-gadis dari golongan bangsawan. Nah, itulah dia cerita tentang Bloody Mary yang tadinya hanya sebuah legenda, namun ada di dunia nyata adalah Ratu Mary I. Kalian boleh cari tentang cerita Ratu Mary I ataupun Bloody Mary ini di YouTube juga ada banyak YouTuber lain yang telah bercerita tentang kisah dia. Pesan saya adalah jangan sesekali memainkan permainan yang menyesatkan, permainan yang memuja setan, karena akan fatal akibatnya jika iman kalian tidak sekuat iman Nabi. Bagaimana tanggapan kalian tentang kisah ini? Kalian boleh komen di bawah. Terima kasih.